Bapak ngisi berapa tadi? 10.000 Pak, beneran Pak? Iya. Enggak. Dalam video Pak. Kenapa hak saya? Bapak diisi rupanya. Enggak, ya saya warga biasa komplain. Ya, suka dilihat. Suka hati saya. Kalau ada keberatan komplain kita. Guys, ada satu momen paling sakral dalam hidup para pengendara. Bukan pas gajian, bukan pas THR turun, tapi pas lagi berdiri di SPBU sambil bilang, isi full ya bang. Karena di momen itu, kita percaya penuh. Percaya kalau uang yang keluar sebanding sama bensin yang masuk. Percaya kalau angka di mesin itu bukan cuma hiasan kayak caption motivasi. Tapi sayangnya, di balik suara klik, nozzle, dan angka yang muter itu, ada cerita lain yang bikin dahi berkerut. Karena beberapa oknum justru main di tempat yang seharusnya paling transparan. Sebagai konsumen, apalagi pemilik kendaraan, kecurangan di SPBU itu sesuatu yang nyakitin secara halus. Bayangin, kita bayar full, tapi yang masuk ke tangki cuma setengah hati. Uangnya hilang, bensinnya nggak jelas, kita pulang sambil mikir, ini motor gue yang boros atau gue yang dibohongin? Dan yang bikin makin kesel, modusnya tuh kadang rapi banget. Nggak kelihatan kalau kita nggak teliti. Untungnya ada beberapa orang yang cukup sadar dan akhirnya berhasil bongkar trik-trik ini. Jadi sebenarnya gimana sih cara mereka mainnya? Kita rangkumin guys. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar tiap ada kasus-kasus beginian, kalian nggak jadi korban berikutnya. Sekarang kita masuk ke kasus-kasusnya. Ada seorang warga yang merekam kejadian mencurigakan di sebuah pom bensin. Ceritanya sederhana. Seorang pemotor isi pertalit Rp10.000. Nominal kecil, santai, harusnya aman. Tapi setelah diisi tangkinya nggak nambah. Kayak hubungan tanpa kejelasan, ada transaksi tapi nggak ada hasil. Perekam langsung protes. Dan begitu sadar kamera menyala, petugasnya langsung berubah modi. Dari santai jadi defensif, dari biasa jadi panik. Ujung-ujungnya, bensin diisi ulang dan uang Rp10.000 dikembalikan. Nah loh, kalau nggak direkam, kira-kira lanjut nggak tuh dramanya? Bapak ngisi berapa tadi? 10.000 Pak, beneran Pak? Iya. Enggak. Dalam video Pak. Kenapa hak saya? Bapak diisi rupanya. Enggak, ya saya warga biasa komplain. Ya, suka dilihat. Suka hati saya. Kalau ada keberatan komplain kita. Iya. Ya, nggak boleh gitu. Ya, nanti langsung saya bilang biar diperiksa ini. Bukan gitu dong. Setuju nggak kita komplain? Ya, kalau memang benar nggak apa-apa. Beneran saya nggak itu loh. Ya, oke? Ya. Jadi saya mohon sama masyarakat ya. Saya kasih 10.000 sama dia. Ya, Saya. coba. Ini Bapak siapa? Putra, Putra mana? Beritanya. di belakang Pak. Oh, tolong. Ya, saya masyarakat biasa ya. Nah, ini ada komplain isi 10.000 kosong. Ya. Lanjut ke kasus yang lebih berat. Seorang konsumen beli solar Rp150.000. Tapi setelah dicek, yang masuk cuma setara Rp100.000. Selisihnya, cuma Tuhan yang tahu. Konsumen nggak terima. Terjadilah cekcok di lokasi. Ya Pak, sing nyolong solar ya. Sing gaweane nyolong solar ya, titeni ping pira bae ya. Ngaku. Pom bensin pucang ya, wis ping pira bae tak titeni nang nyong ya Pak. Wis ping pira bae ya. Ngitung salah nomor. Ngarake ngaras 50.000 aku tuku 100.000. Nyong tuku 150 dibayar. Tapi setelah dilaporkan ke pimpinan, akhirnya diakui juga. Katanya salah program mesin. Nah, ini nih kalimat klasik. Kalau bukan salah teknis, ya salah pencet. Tapi kok salahnya sering merugikan konsumen ya? Bukan sebaliknya. Jenengan ngaku salah apa lagi? Ngaku salah. Memang jenengan nyong tuku solar. Nggak punya kenyataan. Iya jenengan nyong tuku solar 150 di sini 1.000 Ya, benar. Aku salah. Ya benar. Aku ngaku salah program. Salah program. Tapi jenengan salah program gue kawit gemian lho, tak titeni lho. Orang gue kan orang. Aku orang ngerti. Aku ngerti. Iya, wes. Aku ngaku salah. Iya weh. Tapi aku sedikit nggak punya kenyataan. Kasus lain terjadi di SPBU Buperta Cibubur. Modusnya mirip, tapi lebih halus. Konsumen minta isi Rp150.000, tapi yang dimasukkan cuma Rp100.000. Bedanya, kali ini korbannya lebih teliti. Dia minta struk. Dan boom, ketahuan. Kadang bukti itu simple. Bukan CCTV, bukan saksi ahli. Cuma kertas kecil yang sering kita anggap nggak penting. Gimana itu Mas? Kalau misalkan yang penting saya jujur aja. Iya. Kalau misalkan emang kenapa bisa struknya dikasih
Masnya ada 2. Mau dicapai kayak apa kayak gimana saya juga kerja mas kayak gitu. Orang saya harusnya profesional nggak bisa kayak gitu. Lanjut ke kasus yang sempat viral dan bikin banyak orang mikir ulang tiap isi bensin. Seorang pemilik mobil Nissan Serena isi pertalit. Tangki mobilnya kapasitasnya sekitar 60 liter, tapi mesin SPBU menunjukkan angka 78,1 liter. Ini bukan isi bensin, ini kayak lagi ngisi galon bocor yang tembus dimensi lain. Pemilik mobil langsung protes karena secara logika ini udah nggak masuk akal, kecuali mobilnya punya ruang rahasia kayak Doraemon. (557) 73 liter, ini 60 liter nggak ada mas. Iya, itu istri lagi ke pos. Ya, tapi itu kan nggak mungkin lah, jauh bener. Ada juga sopir truk yang emosinya udah di ujung nozzle. Dia isi solar, tapi angka di mesin terus naik sampai 400 liter lebih. Padahal kapasitas tangkinya jelas nggak segede itu. Ini bukan lagi over, ini sudah masuk kategori fiksi ilmiah. Sopir langsung cari pengawas SPBU, karena kalau dibiarkan, bisa-bisa tangkinya dituduh punya dimensi lain. Terus. Nah, ini giat pengisian BBM. Harga 2 juta lebih. Nah, terus, kasih pol. Periksa DP tangki sebelah. Katanya sopol tangki sebelah. Terus, kasih pol. Kasih pol, Pak, kasih pol. Pol. 411 liter. Terus. Kasih pol, Pak, kasih pol. Kasih pol. Terus. Sampai 3 jutaan lebih. Terus, mana pengawasnya? Panggil pengawasnya. Mana pengawasnya? Panggil kemari. Sana sudah full, Ini terus cepat. Isi terus. Terus. Kamu main-main dengan kita, Mana pengawasnya, Jangan main-main dengan orang, Kamu isi ini, Ini fakta, 2 juta lebih, 2 juta lebih. Dan yang terakhir, ini kelihatannya kecil tapi penting. Ada konsumen isi BBM Rp350.000, tapi yang masuk cuma Rp348.700. Selisihnya cuma 1.000-an. Tapi guys, justru di situ poinnya. Karena kalau dibiarkan, selisih kecil yang terjadi berkali-kali lama-lama jadi besar. Ibarat semut, kecil-kecil tapi kalau satu koloni bisa ngabisin gula sekilo. Makanya konsumen ini tetap protes. Karena prinsipnya jelas. Bukan soal nominal, tapi soal kejujuran. Ini SPBU Semodo, saya isi 3,5, keluarnya 3.480. Ini operatornya. Kamu jangan bermain-main kamu di SPBU. Kami tidak main, Pak. Nah, kau main nggak? Karena aku lagi Kau kan kosong. pekerja di sini loh, Ya. kan? Kan aku Kau pekerja di kosong. sini, berarti kau kan tahu. Kenapa kau tarik? Ini SPBU-nya. Apa urusan kau? Apa urusan kau? Apa? Kau salah di situ. Tahu tidak kau? Apa? Aku isi 3,5, di sini kau tengok tuh. Aku apa yang mereka mau? Oh, bagus mereka enggak. Mereka. Saya lapor ke Pertamina kau. Ayo lah saya enggak apa-apa. Kecurangan kamu di sini nih kayak inilah. Ya? Kecurangan, Pak. Kan kami Apa alasan kau? Sekarang sini. Yo. Apa alasan kau? alasan aku. Kau kan, bilang biasanya 3,5. Lah. tolong dia 3,5 kenapa kau tarik pompanya? Yo, kan aku Sementara sudah belum nanya. masuk ke 3,5. Hah? Ya, aku tambah. Berarti kerja kau lalai. Setelah Bapak lah Ya? Kerja kau lalai nih. Kan aku bilang harganya Ya. 348. Jadi kesimpulannya guys, isi bensin itu kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa jadi penuh jebakan. Kita datang dengan percaya, tapi tetap harus waspada. Karena di dunia ini, yang bahaya itu bukan cuma bensin oplosan, tapi juga kejujuran yang diecer pelan-pelan.